Pernahkah kita bertemu dengan keterangan bahwa kerelaan Tuhan itu tergantung pada kerelaan kedua orang tua? Secara arti umum yang sering kita temui itu berbunyi bahwa hidup itu dianggap beres ketika kita bisa membuat orang tua rela. Yang jelas itu baik dan oke sebetulnya. Cuman entah kenapa ketika ditelisik dari error sejarah mungkin lama-kelamaan narasi ini menjadi absurd. Gitu. Gampangnya narasi ini menjadi senjata untuk mengendalikan. Dalam banyak kasus yang terjadi, itu menjadi senjata orang tua untuk memanipulasi anaknya. Kenapa pembahasan seperti ini perlu diangkat? Saya memberanikan membahas ini karena sekarang posisi saya adalah guru atau orang tua di tempat saya mengajar. Entah kenapa saya punya kebiasaan suka mendengarkan cerita anak-anak gitu. Terus dari banyaknya bacaan, banyaknya referensi, banyaknya cerita-cerita sama anak-anak, tiba-tiba otak saya itu punya rumusan yang berbeda, punya tafsir alternatif lah gampangnya. Alternatifnya begini, kalau kita bilang tadi kerelaan Tuhan itu bergantung pada kerelaan orang tua, jadi si anak harus berusaha membuat orang tua rela, kan kayak gitu. Tiba-tiba saya punya pemaknaan yang kebalikannya atau antitesisnya. Saya disclaimer dulu, saya bukan fuqaha, bukan ahli fikih, murni gabut aja mungkin otak ya. Habis ini mau tidur. Biar nyenyak tidurnya, wes tak kontenin aja. Tak jadikan bahan ajar bersama gitu maksudnya. Jangan-jangan makna dari ridhollah fi ridhol walidain itu jangan-jangan begini. Kenyamanan satu keluarga itu ada di dalam kelapangan hati kedua orang tua. Jangan-jangan begitu. Kenapa saya berani sampaikan? Karena saya mengalaminya di sekolah. Taruhlah saya orang tua bagi siswa-siswa saya sendiri. Dulu, saya juga punya keyakinan bahwa murid itu harus menghormati gurunya, agar gurunya senang. Dan ketika itu terjadi memang cocok gitu sama pola lama di otak ini. Menyenangkan. Cuman di tengah perjalanannya, kenapa itu tidak bisa menjawab kemampatan berpikir ketika ketemu sama anak yang badung? Ada anak yang gak sesuai sama standar kita sebagai orang tua atau guru. Mau dibuang ya tetap anak gitu. Mau di openi ilmunya gak sampai, ya cuman tersiksa setiap saat. Dan di tengah perenungan yang serba sakit hati dan sakit kepala itu, akhirnya muncul alternatif. Jangan-jangan penyakitnya ada di sini gitu. Saya sebagai guru, atau andaikan saya punya anak, jangan-jangan yang problematik itu saya gitu. Akhirnya tak coba cari literatur dari agama, hadis-hadis yang berkaitan dengan parenting atau proses pembelajaran gitu. Dan yaitu ketemu alternatif yang tadi. Jangan-jangan dengan kita sudah lapang, atau santuy, atau rileks menjalani status sebagai orang tua atau sebagai guru, jangan-jangan itu akan memperbaiki suasana. Saya coba itu. Saya belajar bagaimana caranya menyadari sakit hati, belajar journaling atau ada teknik letting in namanya, macam-macam lah. Demi mengenali yang di dalam dulu gitu. Apa yang sebetulnya menjadi standar masalah dan standar yang relatif baik di sini itu gimana. Oke, mulai kenal. Tak coba aplikasikan masuk ke kelas. Entah kenapa dengan di sini udah lega, udah selesailah sama diri sendiri.
tiba-tiba ada pola komunikasi baru yang selama ini nggak ada, tiba-tiba ada gitu. Contohnya, dulu ketika ketemu sama anak Badung atau nggak ngerjain tugas, yang kepikiran, wis ini dajjal ini, anak setan ini gitu. Entah kenapa dengan lapang di sini, pertanyaannya jadi beda. Kenapa ya anak ini kok mestinya begini, kenapa kok gitu gitu. Dan dari keterbukaan berpikir yang sederhana semacam itu, akhirnya ada obrolan yang lebih mendalam. Ternyata si anak ini ada faktor A, B, C dan semacamnya sehingga berperilaku seperti itu. Atau ya paling gampangnya misalnya kenapa dia telat, ternyata dia gak bisa tidur mikirin ini. Nah, ada yang begitu-begitunya. Makanya saya tertarik, jangan-jangan bagus kalau kita memaknai ridallah fi ridal walidain itu adalah untuk orang tua sebetulnya, bukan untuk anak atau untuk guru lah gitu. Narasi ini juga berkaitan dengan hadis yang itu. Ya saya gabung-gabungin sendiri di otak cocokologi. Kalau ada ulama lain yang mau marah gak apa-apa. Semoga saya bisa dibenarin ya. Ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai kaulah muda, kalau udah selesai dengan ba'ah gitu, ba'ah itu selesai dengan kecukupanmu sendiri gitu, udah bisa beli makan sendiri, ya modalnya, sangunya itu udah lengkap, falyatazawwaj, maka ya menikah. Kalau masih belum bisa menikah, fa alaihi bisaum, kayaknya gitu hadisnya. Hendaknya berpuasa dulu. Berkaitan dengan narasi yang tadi, yang keutuhan menjadi orang tua, itu menurut penemuan kita itu sebagai orang yang berpikir itu pasti sangat dekat dengan hadis yang barusan kita pelajari bersama. Gampangnya begini, kan kalau mau nikah atau jadi orang tua itu intinya harus selesai dulu gitu, selesai apapun lah, selesai mental, ya apapun yang sekiranya menjadi keutuhan diri gitu. Mungkin akan ada banyak pihak yang menjadi promotor pernikahan yang akan bilang, ya kapan selesainya, kalau nunggu selesai nggak nikah-nikah. Oh oke, nggak apa-apa gitu. Tapi kan itu semuanya tentang konsekuensi gitu. Kalau orang yang belum selesai sama diri sendiri tiba-tiba nikah, ya konsekuensinya dia akan menuntut kelengkapan hidup itu dari luar dirinya. Dan yang paling dekat nuntut sama anak nanti. Dan mungkin dari saking banyaknya kejadian yang memilukan seperti itu di dalam sejarah keberadaban kita, makanya sangat mungkin apa yang seharusnya menjadi petunjuk malah menjadi penguat ketidakmengertian kita. Karena kita gelas cintanya belum cukup, tiba-tiba menikah, punya anak, kita bertransaksi sama anak. Cinta kasihnya itu sifatnya transaksional gitu. Ketemu sama hadis ini, ridullah fi ridal walidain. Wah, ini dalilnya. Pasti ada kecenderungan seperti itu. Padahal dengan sedikit kewarasan aja, mestinya ya buyar semua sifat transaksional dengan anak. Terus gimana bang? Apa anak yang badung tetap harus dikasihani? Kawan, itu tetap anak kita gitu. Itu tetap murid kita. Siswa yang badung itu ya tetap anak lah gitu. Walaupun dalam prakteknya kita melakukan treatment yang taruhlah mendidik gitu, mendidik kasar misalkan. Tapi kan kalau berangkatnya itu benar, menindak si anak itu benar berdasarkan cinta atau melindunginya dari kesalahan di masa depan, ya itu bagus. Cuman jika yang terjadi itu sebaliknya, transaksional dengan anak kamu, saya kasih itu kalau bersyarat begini misalkan, ya konsekuensinya si anak akan merasa tidak anak. Gimana ya? Si anak pasti akan berdagang juga gitu sama orang tuanya, pasti gitulah. Dan ya kalau memang mau bicara keseimbangan baik buruk gitu, ya tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk sebetulnya. Yang ada hanya sebab akibat kayak gitu. Mungkin dari berbagai hazanah ini,
multi buku, multi sejarah, multi waktu. Kita ambil jalan tengah aja ya. Satu sisi harus ada sisi dealnya sama anak, tapi satu sisi harus ada sisi nggak ngotaknya gitu. Cinta tanpa syarat gitulah. Walaupun anaknya badung, pelanggaran gitu, ya tetap sayang gitu. Tetapi dalam pola asuh atau pola realitasnya tetap pakai hitung-hitungan biar bisa diukur, atau mempermudah siklus harian aja gitu, bukan yang fundamental dari niatan awalnya gitu. Misalkan kalau juara dikasih hadiah, cuman kalau si anak tidak mendapat juara, bukan malah gini nggak tahu sama orang tua, nggak gitu. Tetapi apa yang menjadikanmu sulit nak gitu, harusnya kan gitu ya, harusnya gitu. Ya, nggak tahu sih, saya belum menikah dan belum punya anak. Cuman saya kira dalam konteks menjadi guru tidak akan berbeda jauh dengan menjadi orang tua. Ya gitu mungkin. Semoga manfaat. Amin.